Halo, selamat malam sahabat-sahabat dan teman-teman podcast semua. Assalamualaikum. Seperti janji saya sebelumnya, saya akan bercerita lagi tentang doa ibu di segmen ini. Kali ini kejadiannya adalah pada saat saya 3 SMA. Memang ya masa-masa terakhir dalam arti sekolahan itu adalah masa-masa penentuan masa depan mungkin ya maksudnya. Jadi pada saat 3 SMA itu adalah kita memulai untuk mencari tempat kuliah. Tempat kuliah yang kita cari itu di mana, dan saya ngerti banget bahwa untuk mencari tempat kuliah itu karena kondisi orang tua yang kondisi ekonominya biasa-biasa aja, maka saya memutuskan untuk memilih universitas negeri atau institusi negeri karena itu biayanya lebih murah dibandingkan universitas swasta menurut saya waktu itu. Jadi setelah waktu kelas 3 SMA itu saya ikut les BTA, saya juga ikut les NF, itu aja sih. Kalau teman-teman saya sih banyaknya ikutnya lesnya tuh di SSC, di GO gitu, dan BTA pastinya. Kalau BTA itu kayaknya wajib, kayak semacam wajib bahwa hampir semua teman-teman di sekolah itu pasti ikut BTA. Nah setelah ikutan beberapa kali tryout, akhirnya saya bisa memilih jurusan yang kira-kira nilainya itu ya sesuai lah sama target tryout atau hasil tryout selama ini. Pada saat itu saya tuh galau gitu mau pilih jurusan apa ya, tapi saya udah tahu saya tuh pengen kuliah di Bandung. Saya nggak mau kuliah di Jakarta. Saya pengen ngerasain namanya hidup kos, hidup mandiri. Akhirnya setelah diskusi sama diri sendiri juga ya, sama abang saya, waktu itu saya galaunya antara milih teknik industri dan farmasi sih. Di satu sisi pengen juga sih punya usaha apotek, dulu tuh mikirnya gitu. Tapi di satu sisi teknik industri kayaknya seru juga karena ada pelajaran manajemennya gitu. Saya suka juga pelajaran manajemen. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk milih farmasi. Nah sekarang tinggal kampusnya nih di mana. Karena saya nggak ingin kuliah di Jakarta, saya ingin kuliah di tempat lain. Akhirnya saya memilih di Bandung. Nah pilihan pertamanya waktu itu adalah ITB kan, dan gak mungkin saya memilih ITB lalu UI, itu namanya saya kepedean. Makanya saya harus memilih kampus lain yang passing grade-nya di bawah pilihan pertama. Pada saat itu saya akhirnya memilih farmasi di ITB, farmasi di Unpad, dan terakhir karena saya ikutan IPC saya milih IPS 1. Saya agak lupa sih IPS itu milihnya apa, yang pasti saya milihnya di Unair waktu itu. Nah sebelum saya memutuskan itu juga saya berdiskusi lagi kepada orang tua saya. Setelah berdiskusi dengan abang saya berdiskusi juga dengan orang tua saya, karena mereka berhak tahu anaknya mau milih apa. Lalu di malam itu saya bilang sama bapak bahwa Pak, aku pengen ambil jurusan farmasi di kampus di Bandung. Terus bapak bilang, di Bandung? Maksud kamu UI? Bukan Pak, bukan UI, tapi di Bandung, di ITB dan di Unpad. Loh, kenapa harus di ITB dan di Unpad di Bandung? Kenapa nggak di UI aja? Kan deket di Jakarta, kamu nggak perlu ngekos. Waktu itu aku bingung jawab apa ya, karena emang sebenarnya aku pengen ngekos. Terus aku bilang aja, ya kita pengen hidup mandiri. Aku pengen hidup mandiri Pak. Dan teman-temanku banyak yang milih itu, dan aku sepertinya ini menarik bilang. Terus bapak bilang, bapak kurang setuju kalau kamu milih di Bandung, terlalu jauh, kita nggak punya saudara loh di Bandung. Terus kesana gimana nanti? Repot, belum cari kosan, belum apa-apa. Kalau kamu di UI kan, kalau kamu dapat di UI kamu tinggal pulang pergi naik bis atau naik kereta, lebih gampang kan, nggak perlu repot-repot cari kos.
Ya udah, akhirnya aku tidak bisa lagi ngomong apa-apa ya, namanya orang tua dan kondisinya sudah tidak nyaman. Aku diam aja sih seperti biasa. Nah, sedangkan itu kan milihnya harus segera ya. Jadi ibuku datang lagi ke aku keesokan harinya, bertanya lagi, apakah kamu benar-benar ingin kuliah di luar Jakarta, nak? Iya bu, aku pengen banget kuliah di luar Jakarta. Menurutku itu bagus bu, teman-teman juga bilang bagus. Kalaupun nanti nggak kepilih nomor 1, kan masih ada nomor 2. Aku yakin kok sama passing gradeku, insya Allah kalau nggak ada faktor X bisa nembus bu, karena nilai tryoutku cukup. Iya, ibu mengerti, tapi bagaimana dengan kenapa kamu nggak milih Jakarta aja? Nggak apa-apa yang kedua di Bandung, tapi yang pertama kamu pilih Jakarta. Atau yang kedua kamu milih Jakarta. Yang pertama nggak apa-apa kamu milih yang itu. Ya bu, kalau aku pilih yang 2 UI juga, itu namanya kepedean. Aku nggak yakin. Jadi gimana ya bu, aku pengen banget kuliah di Bandung, aku pengen hidup mandiri. Kan nggak mungkin juga ya aku bilang aku pengen ngerasain jadi anak kos, pasti nanti orang tuaku akan bertanya balik. Akhirnya ibu diam sejenak dan bilang, ya sudah, kalau kamu yakin bahwa kamu akan kuliah di sana dan kamu akan baik-baik saja dan bisa mandiri, oke, pilihlah nak, pilih sesuai dengan kemampuanmu. Insya Allah ibu doakan, nanti ibu usahakan bagaimana kesananya, gimana cari kosnya, bagaimana nanti biaya-biayanya segala macam, nanti ibu usahakan. Pilih anak, nanti masalah bapak ialah ibu tahajutin lagi. Semoga bapak bisa paham dan mengerti, dan semoga ya udah kamu lakukan aja yang terbaik. Terima kasih ya bu, insya Allah aku akan melakukan yang terbaik untuk ibu dan bapak. Singkat cerita, tibalah hari pengumuman UMPTN. Itu tahun 99 ya, jadi saya di tahun 99 ada namanya masih istilahnya UMPTN. Alhamdulillah aku keterima di pilihan pertama, seneng banget, dan banyak banget teman-temanku juga yang keterima di kampus yang sama walaupun jurusannya berbeda. Nah, ketika koran telah dibeli dan sudah ada pengumuman, mulailah orang tuaku, ibuku mulai sibuk untuk mencari kosan, mencari tahu apakah ada partner bisnis atau bukan partner bisnis tepatnya ya, mungkin teman dagang ya, karena ibuku kan sebenarnya buka restoran kecil-kecilan di rumah, yang tinggal di Bandung, atau apakah ada saudara, dan ternyata nihil, kita tidak punya saudara di Bandung. Lalu akhirnya ada dulu temen ibu, dulu pernah temen ibu di bank, dulu ibu pernah pinjam uang di bank, dia kebetulan kalau nggak salah manajer bank tersebut, dia kebetulan tinggal di Bandung, dan akhirnya dengan mencari info, akhirnya kita main ke rumah dia untuk mencari gambaran, mencari kos di Bandung itu di mana ya. Saya juga waktu itu nggak kepikiran juga ya, nggak ngubungin teman-teman lain untuk nyari kos, karena waktu itu ibu udah langsung hari pertama pengumuman langsung besoknya kita ke Bandung untuk mencari tahu, untuk cari kos dan biaya dan lain-lain. Akhirnya sudah ke rumah temannya ibu itu, kita pulang udah dapat gambaran sih, tapi belum dapat kosannya, tapi udah dapat gambaran, dan ternyata ada saudara lain, saudara jauh yang mau bantuin, yang kebetulan dia juga kuliah di kampus yang sama, untuk cariin kos buat aku. Ya alhamdulillah sih, alhamdulillah ada jalan keluar. Nah setelah itu sekarang kan dari mulai pengumuman sampai daftar ulang itu kayaknya ada waktu sekitar seminggu seingatku ya. Lalu di siang hari itu sedangkan sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana aku harus ke Bandung, dan ada yang namanya ospek kan waktu itu. Sedangkan orang tuaku itu
ibuku tuh guru PNS dan gak mungkin meninggalkan pekerjaannya juga, dan juga ada usaha rumah makan, dan juga gak mungkin meninggalkan dalam waktu yang lama. Sedangkan pada saat itu aku sudah dapat kosan sih, cuman belum pernah menginjakan di kosan itu, baru bayar aja kayaknya waktu itu. Siang itu aku ditelepon sama teman aku, teman kelas 2 sebenarnya, sahabat aku di kelas 2, namanya Widi. Ditelepon aku, gimana lo ke Bandung, gimana lo ke Bandung kan, mau daftar ulang kapan? Iya sih, mau daftar ulang sih. Iya nih, aku lagi bingung juga, soalnya ibuku nggak bisa nganter. Ini juga kemungkinan nggak tahu deh, mungkin sama abangku kali, nanti kita kesana naik kereta. Oh gitu, ya udah, lo bareng gue aja ke Bandungnya. Bareng lo? Maksudnya? Iya, bareng gue aja, nyokap gue mau nganterin, kita naik mobil ke sana ke Bandung. Yang bener, gue nggak enak nih, lagian gue juga pasti harus bawa abang gue, kan tau sendiri gue belum pernah yang namanya ke Bandung, maksudnya pagi sendirian. Udah tenang aja, nggak apa-apa, abang lo dibawa aja, nanti lo bareng gue aja ke Bandungnya, nyokap gue nanti yang anterin. Serius? Iya bener. Yaudah, lo siap-siap ya, besok siang gue jemput ya ke rumah, siap-siap sekalian bawa baju dan jas dan semuanya. Beneran? Gak apa-apa, gue gak ngerepotin lo? Enggak, lo kan teman gue, lo sahabat gue. Yuk, udah ya. Ya Allah, gue bener-bener tuh ya, ini nih nyokap gue doanya bagaimana ya, terkabul lagi satu kemudahan, dimana pada saat itu sebenarnya gue juga bingung mau ke Bandung tuh gimana, karena orang tuaku tuh nggak ngerti harus bagaimana, karena kan kondisi kerjaan dan juga restoran yang nggak bisa ditinggal. Dan alhamdulillah ternyata ada sahabatku yang ngajakin aku ke Bandung bareng. Akhirnya sujud syukur, bilang ke ibu langsung juga bilang alhamdulillah, karena mungkin masalah yang tadinya membebankan pikiran ibu ada solusinya. Ya udah, besoknya aku nebeng ke Bandung sama teman aku, dan masya Allah deh, aku tuh benar-benar merasa beruntung banget, merasa berterima kasih banget sama keluarga Widi, karena selama ospek seminggu di ITB itu kan ospeknya lumayan ya, awal-awal itu ya, kita benar-benar kumpul jam 6 pagi, pulang kadang-kadang jam 10 malam, jam 12 malam. Itu tuh aku nggak pulang ke kosanku, aku pulang ke rumah dinasnya Widi yang di Bandung, ke orang tuanya. Dan rumahnya tuh bagus banget. Nanti deh kapan aku cerita bagaimana kekampunganku ketika aku nginep di rumah Widi yang bagus itu. Karena banyak hal-hal yang aku tuh nggak ngerti gitu, karena saking canggihnya itu rumah. Jadi selama seminggu aku ospek, aku tuh selalu pulang ke rumah itu dan di kamar yang sangat nyaman, di tempat tidur spring bed. Lalu abis itu kadang-kadang sering banget kayak tiap malam ditraktir sama ibunya Widi. Terus apa-apa untuk ospek, ibunya Widi siap untuk membantu mencarikan semua peralatan-peralatan ospek yang dimana kadang-kadang harus ada besok paginya ya kan. Aku berterima kasih banget sama keluarga Widi. Semoga keluarga Widi dan ayah ibunya, adik-adiknya mendapatkan pahala amal jariah dan diberikan kesehatan dan keberkahan dalam segala urusan. Jadi selama itu juga aku, selama ospek seminggu itu aku benar-benar diurusin sama ibunya Widi, dan juga dan abangku juga boleh tinggal di rumah itu untuk membantu ospek selama seminggu itu. Alhamdulillah. Ya itulah guys, doa ibu itu benar-benar ya, benar-benar Allah itu ridho ibu, ridhonya Allah tuh ridhonya orang tua, termasuk apalagi ibu kita. Jadi
kadang aku tuh sedih juga ya, karena ibu bapakku udah nggak ada ya. Tapi satu hal yang ibu ajarin ke aku adalah, ketika kamu punya masalah, bangunlah tengah malam, berdoalah kamu di sana, dan curhatlah kamu sama Yang Maha Kuasa. Semoga masalah kamu diberikan solusi. Ya, itu lumayan jadi penglipur lara ya ketika aku ada masalah dalam hidup. Karena kalau dulu mah ada masalah tinggal cerita ke ibu, minta doain ke ibu, aku udah, beban masalahku udah terasa ringan 50%. Sekarang ketika ibu nggak ada, ya mau nggak mau kan aku mengikuti nasihat ibu. Jadi teman-teman, dimanapun kamu berada, sahabat-sahabat podcast dimanapun kamu berada, percayalah, segala sesuatu yang sepertinya tidak mungkin secara logika, atau segala sesuatu yang kesulitan yang mungkin tidak pernah terbayangkan solusinya, solusi pertama adalah minta doa kepada ibumu. Minta doa kepada ibumu, minta doa kepada ibumu, lalu minta doa kepada ayahmu, dan berdoalah sendiri. Dan ketika orang tuamu sudah tidak ada, bangunlah di tengah malam. Semoga cerita aku kali ini bisa memberikan cerita, memberikan hikmah, memberikan pandangan kepada sahabat-sahabat dan teman podcast semua ya. Dan ini juga sebenarnya reminder buat aku juga sih, bahwa aku sekarang adalah seorang ibu, dan aku juga insya Allah akan selalu mendoakan anak-anakku yang terbaik. Segitu dulu deh podcast malam ini. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Masih ada cerita doa ibuku yang lain yang menurut aku tuh juga ajib banget deh, bisa terkabul, dimana segala sesuatu menurut aku itu termasuk akal. Ya udah, selamat malam, bye bye.